Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Sinta selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar psikologi, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, umur, serta kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan online pada hari ini di masa pandemi. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Vigo Prawira Adi dengan NIM akhir 227 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan perkuliahan online hari ini. Di sini kita akan mempresentasikan tentang motivasi. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Agni Hadi dengan NIM akhir 224 sebagai atau yang bertugas mencari referensi materi dalam pembuatan poster dengan saya. Kemudian ada Kansa Maulida dengan NIM akhir 230 yang bertugas membuat poster. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian apa itu motivasi. Dalam poster ini, motivasi itu dari kata motion yang artinya menggerakkan seseorang. Dapat dikatakan pula bahwa motivasi merupakan energi yang menggerakkan manusia. Lalu pengertian motivasi yaitu keadaan internal atau kondisi yang menggerakkan dan memberikan arah pada pikiran, perasaan, atau tindakan. Seperti yang kita ketahui bahwa motivasi ini memiliki berbagai macam teori. Di antaranya drive theories, incentive theories, dan motivasi intrinsik dan extrinsic. Di sini ada drive theories, yang artinya motivasi ini dikaitkan dengan drive atau dorongan. Manusia akan bergerak apabila sedang dalam kondisi yang tidak nyaman, di mana manusia akan mencari kenyamanan. Contohnya, apabila manusia atau hewan lapar, maka mereka akan berusaha mencari makan agar mereka tidak terasa lapar lagi. Lalu ada yang kedua, incentive theories, yang artinya motivasi bukan hanya dari dorongan internal, tetapi juga ada rangsangan dari luar diri mereka yang mengarahkan perilaku kita. Contohnya, manusia tidak hanya makan ketika lapar, namun bisa saja lapar karena adanya orang lain yang sedang makan di sebelahnya. Lalu ada motivasi intrinsik dan extrinsic. Di sini motivasi yang dilakukan berdasarkan dorongan dari dalam diri ataupun kemauan diri sendiri. Lalu intrinsik yaitu motivasi yang berdasarkan adanya dorongan atau tindakan dari orang lain. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Boleh dilanjut, rekan? Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan motivasi. Yang pertama ada menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan. Motivasi juga berfungsi sebagai promotor, yakni mesin pendorong atau penggerak yang akan memberikan kekuatan untuk seseorang individu dalam mengerjakan suatu tindakan. Seseorang yang sudah termotivasi akan menentukan usaha apa yang nantinya harus ditempuh supaya tujuan yang diinginkan semakin cepat diraih. Yang kedua ada menyeleksi perbuatan. Seseorang yang sudah tertanam motivasi di dalam dirinya juga akan melakukan usaha tertentu pada saat akan melakukan tindakan demi meraih hasil yang diinginkan. Dengan begitu, motivasi ini juga berfungsi sebagai penyeleksi untuk membantu seorang individu dalam membuang perbuatan yang tak berhubungan dengan tujuannya. Dan yang terakhir, ada menentukan arah yang ingin diraih.
motivasi juga bisa berfungsi menjadi pengarah. Artinya, motivasi bisa menggambarkan arah kepada aktivitas yang dikerjakan oleh seorang individu yang sesuai dengan tujuan yang hendak diraih. Dalam konteks ini, terdapat dua jenis arah yang dapat diraih, yakni arah positif serta negatif. Proses psikologi yang ada pada diri seseorang yang akan menciptakan motivasi yang dipengaruhi dengan beragam faktor. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Agneta Syatatyadi dengan NIM 3 digit terakhir 244. Kali ini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya motivasi dalam diri seseorang. Berikut adalah beberapa faktor motivasi yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal itu merupakan faktor motivasi yang asalnya ada pada dalam diri seorang individu. Motivasi internal ini muncul sebab adanya keinginan dari seseorang agar mempunyai prestasi serta tanggung jawab di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, ada faktor eksternal yang dimana faktor motivasi yang asal dari luar diri seorang individu. Motivasi eksternal ini muncul sebab adanya peranan dari luar. Kemudian terdapat hipotesis yang dibuat berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow, di mana dikatakan bahwa dalam diri manusia terdapat 5 jenjang kebutuhan. Antara lain yang pertama yaitu fisiologis. Fisiologis itu meliputi rasa lapar, rasa haus, tempat perlindungan, di mana mencakup pakaian dan rumah, dan kebutuhan fisiologis ini disesuaikan disesuaikan oleh kebutuhan dari masing-masing manusianya. Kemudian yang kedua itu ada rasa aman. Rasa aman itu seperti keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga ada sosial, di mana rasa kasih sayang yang dapat diterima dengan baik, misalnya seperti hubungan persahabatan. Yang keempat ada penghargaan, yaitu mencakup faktor rasa hormat yang dipengaruhi secara intern, misalnya harga diri, prestasi, dan lain-lain. Selain faktor secara internal, ada juga faktor hormat yang dipengaruhi secara eksternal, misalnya status ataupun pengakuan dan perhatian dari orang lain. Yang terakhir ada aktualisasi diri, yaitu dorongan yang dapat membentuk individu untuk menjadi apa yang dapat ia mampu menjadi. Hal itu mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi, dan introspeksi diri. Sekian pembahasan kali ini, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan yang telah menjelaskan beberapa atau macam-macam materi dari motivasi ini. Mungkin untuk teman-teman yang lain, cukup sekian dari pemaparan presentasi tentang motivasi. Dapat disimpulkan bahwa motivasi itu tidak hanya datang dari diri kita sendiri, bisa juga oleh lingkungan kita ataupun orang lain. Misalkan kita memiliki cita-cita yang tinggi, kita juga harus memiliki motivasi dari orang tua kita sendiri. Itu mungkin kepada yang terhormat Ibu Sinta selaku pembimbing atau dosen pengampu, serta teman-teman yang saya banggakan, demikianlah presentasi yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kekurangan atau berbagai kesalahan yang telah diucapkan, mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih teman-teman dan Ibu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.